pelakunya Vina yang belum ketangkap ya. Mendingan imbauan dari Nikita Mirzani. Itu kan filmnya Vina itu udah tembus mau 4 juta ya. Minta deh, apa namanya? Oke itu. Royalti minta, karena kalau 1 juta penonton aja itu 15M kurang lebih. Bayangin kalau sampai 4 juta penonton, 15M. Kali ini sendiri, mendingan ibunya Vina, keluarganya Vina minta royalti itu dulu yang kelihatan di biji mata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Film Vina sebelum 7 hari semakin viral dan terus jadi perbincangan panas di media sosial. Film ini yang diadaptasi dari kisah nyata kasus Vina Cirebon yang pada tahun 2016 lalu sempat jadi sorotan. Kejanggalan dari kasus Vina Cirebon ini adalah dari 11 orang pelaku yang berhasil ditangkap dan sudah menjalani hukuman baru 8 orang. Dan setelah 8 tahun berlalu, 3 orang DPO ini masih juga belum ditangkap. Yang terbaru, sudah ada 1 pelaku yang bernama Peggy yang sudah ditangkap polisi. Namun netizen masih banyak yang meragukan kalau yang ditangkap itu bukanlah pelaku yang asli. Bahkan pengacara keluarga Vina belum lama ini menyebut kalau sebenarnya ada 4 orang yang jadi DPO, bukan 3 orang. Terkait film Vina sebelum 7 hari yang laris manis ditonton masyarakat Indonesia, artis sensasional Nikita Mirzani ikut angkat bicara. Nikita Mirzani justru menyarankan agar pihak keluarga Vina Cirebon meminta royalti kepada pihak yang diuntungkan dalam produksi film Vina sebelum 7 hari. Tak tanggung-tanggung, Nikita menyarankan agar keluarga almarhumah Vina meminta hak royalti dengan nominal lebih dari 15 miliar rupiah untuk 1 juta penonton. Nikita Mirzani menyebut film Vina sebelum 7 hari yang viral di bioskop sudah ditonton oleh lebih dari 4 juta penonton. Itu kan filmnya Vina sudah tembus 4 juta penonton ya. Minta deh royalti minta, saran Nikita Mirzani belum lama ini. Menurut Nikita Mirzani, jika sebuah film layar lebar ditonton oleh 1 juta penonton saja, keuntungannya bisa mencapai lebih dari 15 miliar rupiah. Apalagi film Vina sebelum 7 hari ini sudah ditonton oleh lebih dari 4 juta penonton. Jadi jika dikalikan 4, keluarga Vina bisa mendapatkan uang royalti sampai 60 miliar rupiah. Karena kalau 1 juta penonton saja itu 15 miliar kurang lebih ya. Bayangin kalau sampai 4 juta penonton, 15 miliar, 15 miliar, 15 miliar, 15 miliar. Nah, kalikan sendiri. Mendingan ibunya Vina, keluarganya Vina minta royalti. Lanjut Nikita Mirzani. Seperti diketahui, biasanya royalti merupakan hasil pendapatan dari sebuah hasil pekerjaan yang diberikan sebagai kompensasi. Sedangkan royalti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai uang jasa yang dibayarkan orang lain atas sesuatu yang diproduksi suatu pihak yang memiliki hak paten. Netizen pun tak mau ketinggalan ikut merespon pernyataan Nikita Mirzani tersebut. Ada yang mendukung dan setuju dengan Nikita agar keluarga Vina diberikan royalti yang besar. Namun ada juga yang kontra dengan alasan keluarga Vina hanya ingin mencari keadilan. Jangan sampai nggak dapet, royalti bisa untuk keluarga korban Vina dan pacarnya, bisa digunakan untuk kehidupan dan usut kasusnya, ujar seorang netizen. Agak ngeri sih statementnya, kalau keluarga Vinanya lebih ingin keadilannya daripada uangnya. Omongan Nikmir bisa bikin sakit hati keluarga Vina loh, ujar netizen lainnya. Duit mulu, pihak keluarga lebih baik pelakunya tertangkap dibanding ngurusin duit. Ntar salah lagi, wah kasus anaknya dikomersilkan dong buat cari duit. Mau gimana pun pasti ada kontrak untuk royalti kok. Yang utama justru pelaku harus ketangkep lah, sahut netizen lain. Bener sih, dia bilang cari pelaku tetap jalan, tapi royalti jangan sampai terlupakan atau nggak paham. Dia kasih tahu karena penonton sudah 4 juta, dan royalti itu berapa yang didapat, sahut yang lainnya. Royalti baiknya dibuatkan masjid atas nama Vina, agar pahalanya ngalir ke almarhumah, saran netizen yang lain. Perlu diketahui, kesuksesan yang diraih oleh film Vina sebelum 7 hari, produksi D Company membuat kasus Vina Cirebon jadi terangkat kembali.
Film bergenre horor yang disutradarai oleh Anggi Umbara ini telah berhasil meraih jumlah penonton sebanyak lebih dari 5 juta penonton hingga saat ini. Informasi tersebut juga sempat diunggah oleh produser film Vina sebelum 7 hari, Diraj Kalwani, di Instagram story-nya. Sang produser juga menyampaikan bahwa dengan jumlah penonton yang sukses menyentuh angka 5 juta itu, berhasil mengantarkan film Vina sebelum 7 hari masuk dalam jajaran top 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa. Sebelum kisah Vina Cirebon akan difilmkan, kakak kandung Vina yang bernama Marliana mengaku pihak rumah produksi sempat berdiskusi panjang dengan keluarga. Sesuai dengan kesepakatan, keluarga pun akhirnya menyetujui kisah Vina diangkat ke film layar lebar. Hal ini bukan tanpa alasan, karena harapan keluarga adalah agar bisa ada keadilan buat almarhumah Vina. Kami perlu waktu berhari-hari diskusi, tapi siapa yang akan mengenang Vina kalau tidak difilmkan? Saat ini masih ada tersangka di luar dan belum tertangkap. Kalau Vina dilupakan, siapa yang akan memberikan keadilan? Ungkap Marliana, kakak perempuan Vina. Marliana juga tak bisa menampik kalau sampai saat ini keluarga masih merasakan trauma yang mendalam atas kepergian Vina yang hidupnya berakhir dengan cara sekejam itu. Marliana mengaku dirinya dan keluarga memang tidak bisa lupa sedihnya ditinggal Vina. Sedih, setidaknya dengan difilmkan akan makin banyak orang yang mendoakan, harap Marliana. Sementara itu, sutradara film Vina sebelum 7 hari, Anggi Umbara, mengaku sepakat dengan pemikiran dari kakak kandung Vina tersebut. Dari awal kami melibatkan keluarga Vina, bahkan skenario pun sudah dibawa keluarga sebelum syuting. Jadi kami sangat memperhatikan perasaan keluarga Vina, ungkap Anggi Umbara. Ada kejadian mengejutkan yang terjadi pada hari ke-40 setelah kepergian Vina, yakni terungkapnya fakta mengejutkan yang membuat kaget pihak keluarga. Hal tersebut diungkapkan oleh Marliana. Marliana menceritakan peristiwa itu terjadi setelah ibu kandung Vina, Sukaesi, baru bisa kembali ke Cirebon setelah bekerja di Malaysia. Sukaesi memang diketahui baru bisa pulang ke Indonesia pada hari ke-40 kepergian Vina. Sang ibu sengaja merahasiakan rencana kepulangannya kecuali kepada keluarganya. Namun anehnya, kata Marliana, Linda yang merupakan teman dekat Vina bisa mengetahui kedatangan ibunda Vina. Keluarga kemudian percaya kalau Linda memang benar-benar kerasukan arwah Vina. Pada malam ke-40 setelah kepergian Vina, keluarga Linda tiba-tiba meminta Sukaesi datang ke rumahnya. Begitu Sukaesi tiba di rumah Linda, teman mendiang putrinya itu menangis dan memanggil Mama. Menurut Marliana yang sudah sangat mengenal adiknya, suara teman adiknya itu memang mirip sekali dengan suara Vina. Keanehan lain yang terjadi, Linda bereaksi seperti orang yang tidak memiliki kaki lantaran tidak bisa berdiri saat bertemu dengan ibu kandungnya. Keluarga Vina kemudian mengaitkannya dengan jasad Vina yang kaki dan tangannya remuk akibat perbuatan jahat geng motor di Cirebon tersebut. Ibu belum masuk rumah, udah ada yang manggil, "Mama, Mama." Suaranya persis banget suara anak ibu. Dia, Linda, langsung meluk ibu, tapi nggak berdiri. Vina kan kaki dan tangannya remuk, ungkap Marliana. Saat itu, suasana pertemuan Sukaesi dan Linda yang diduga kerasukan arwah Vina berlangsung begitu haru. Marliana mengatakan ibunya tidak bisa menahan tangis lantaran tidak bisa hadir saat pemakaman putrinya karena tengah bekerja di Malaysia. Sementara itu, sosok Linda masih terus dicari-cari oleh para netizen yang menunggu klarifikasinya. Linda yang diketahui sebagai teman dekat Vina hingga arwah Vina merasukinya, disebut-sebut merupakan saksi kunci atas kasus Vina Cirebon yang belum terungkap. Linda dianggap sebagai salah satu orang yang bisa mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan dari kasus Vina Cirebon ini. Belum lama ini, pengacara keluarga mendiang Vina mengungkapkan bahwa Linda akan muncul dalam waktu dekat untuk memberikan keterangan dan membongkar kejadian sebenarnya yang ia ketahui. Dikatakan oleh pengacara keluarga Vina, Linda masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dirinya muncul ke hadapan publik. Karena saat ini, Linda masih merasa tertekan dan stres dengan banyaknya komentar-komentar netizen yang menyudutkan dirinya.
Linda sudah ada komunikasi dengan kita. Tapi sabar, soalnya Linda ini menurut saya mungkin cukup merasa depresi dengan hujatan-hujatan. Padahal sebenarnya Linda tidak tahu apa-apa. Sabar ya, mudah-mudahan Linda kuat nanti, bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya, ujar Putri Maya Rumanti selaku pengacara dari keluarga almarhumah Vina.